tadi yang masih menyalakan mic-nya, tolong dimatikan ya. Iya, Kak. Terima kasih. Nyaman bersama juga kok. Ya, Pak. Buat Muhammad Arif Hidayatullah, mic-nya harap dimatikan ya. Itu narasumbernya. Itu kakak narasumbernya. Masa di mute? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita berlanjut kepada materi yang ke-8, yaitu tentang bahayanya narkoba yang disampaikan oleh Bapak Arif Hidayatullah. Baik, selanjutnya saya akan membacakan profil dari Bapak Muhammad Arif Hidayatullah. Berpengalaman dalam advokasi kebijakan sebagai konsultan untuk peraturan Presiden Perpres nomor 66 tahun 2017. Menjadi pelatih dalam partisipasi pemuda yang berarti program dan sebagai perwakilan pemuda untuk tujuan pembangunan berkelanjutan. Riwayat pekerjaan. September 2019 sampai Januari 2020, mengembangkan kebijakan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi remaja. Maret 2019 sampai Agustus 2019, konsultan peraturan Presiden nomor 66 tahun 2017, Menteri Negara Pemuda dan Olahraga. Januari 2018 sampai Desember 2018, perwakilan pemuda untuk pembangunan berkelanjutan tujuan. Januari 2017 sampai Agustus 2017, pelatih program partisipasi pemuda berarti. Berikut kontak dari Bapak Muhammad Arif Hidayatullah. Alamat Tebet Barat Dalam 6H nomor 16A Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12810. Telepon 0857 7071 8237. Email arifvoyager02@gmail.com. Keterampilan pelatih pemuda berarti program partisipasi. Pilihan Belanda bersertifikat. Advokasi kebijakan, penelitian, pemasaran, dan lobi. Berikut tadi adalah profil yang sudah saya bacakan dari Bapak Muhammad Arif Hidayatullah. Kepada beliau untuk menyampaikan materinya dipersilahkan. Terima kasih. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih juga kepada teman-teman Madrasah Aliyah Negeri 15 Jakarta telah mengundang saya untuk mengisi sesi tentang bahaya narkoba. Ya, sebenarnya saya pribadi nggak terlalu expect ya bakalan dibacakan secara formal untuk saya. Ya kalau gitu saya nanti saya kasih salinan yang bahasa Indonesia. So anyway, saya berharap diskusi ini tidak terlalu formal-formal banget karena saya lebih menikmati dalam sesi ini kita akan lebih banyak berdialog untuk mendalami tentang apa sih itu narkoba kayak gitu.
Oke, kita mulai saja. Udah bisa share screen? Iya, jadi aktivitas saya selama ini berproses untuk membantu kementerian, terutama Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mengembangkan beberapa kebijakan. Dan saat ini pun juga saya masih bekerja di Kementerian Kesehatan. Dan dalam proses itu saya lebih banyak ke policy atau kebijakan dan mengerjakan sesuatu yang berhubungan dengan youth atau kepemudaan. Nah, oke. Kita masuk ke bahaya narkoba ya. Pada diskusi ini saya membuat 2 outline. Saya membuat 2 outline. Kita akan mendalami tentang kenapa sih dilarangnya narkoba itu sendiri, apa sih yang membuat kita harus menjauhi narkoba. Lalu saya akan membawa teman-teman untuk belajar tentang aspek hukum. Lantas pasti ada sesuatu yang mengikat yang membuat kita tidak bisa mengakses narkoba itu sendiri. Next. Oke. Sebelum kita mengenal jenis-jenis narkoba itu sendiri, mungkin teman-teman juga tahu bahwa narkoba atau narkotika dan obat-obat terlarang lainnya itu bahaya untuk kita konsumsi. Kenapa? Karena ternyata narkoba itu sendiri dapat mengubah kondisi kejiwaan atau psikologi diri kita masing-masing dan menimbulkan ketergantungan fisik. Dan karena itulah yang mendasari kenapa narkoba itu bahaya. Nah, narkoba sendiri itu memiliki 4 kelompok umum yang beredar di pasaran gitu. Ada namanya cannabis, kemudian amfetamin, type stimulan, opiat, dan tranquilizer. Nah, dari keempat klasifikasi itu teman-teman mungkin kenal yang namanya ganja atau marijuana, lalu ada ekstasi, lalu heroin atau putau, dan lain sebagainya. Nah, mari kita kenalan dulu nih tentang mari kita kenalan dengan jenis-jenis narkotika itu sendiri. Yang pertama ada ganja. Nah, ganja atau marijuana yang kita kenal itu sebenarnya digunakan pada dasarnya untuk pengobatan di masa lalu. Tapi lambat laun ternyata ganja itu mengandung zat yang dapat mengubah akal sehat atau delta, bahasa ilmiahnya tuh delta tetrahydrocannabiol (THC). Nah, kenapa mengubah akal sehat? Karena di dalam kandungannya pun itu sangat memiliki beberapa zat yang dapat ketergantungan dengan tubuh gitu ketika misalnya tubuh narkoba itu atau ganja itu dikonsumsi. Orang-orang yang menggunakan ganja kering atau marijuana dengan memasukkannya ke dalam lintingan rokok atau ke dalam pipa, jadi mereka memasukkannya ke sana untuk tujuannya dihisap, dan ganja memiliki efek ketika proses penghisapan itu masuk ke dalam tubuh. Yang pertama, ketika ganja itu dipakai untuk rokok, biasanya ganja itu akan cepat melewati paru-paru menuju aliran darah. Darah akan membawa bahan kimia tersebut ke otak dan organ-organ lain ke seluruh tubuh. Lantas, ganja akan terserap secara lambat jika terdapat aktivitas makan dan minum. Jadi, ketika ganja dikonsumsi, maka efek sampingnya akan terjadi 30 hingga sampai 1 jam kemudian. Lantas bagaimana sih cara kerja ganja itu sendiri gitu, yang membuat si ganja membahayakan tubuh kita? THC atau ganja bekerja pada reseptor sel otak tertentu yang biasanya akan bereaksi terhadap zat alami yang mirip dengan THC di dalam otak. Zat-zat tersebut memiliki peran dalam perkembangan dan fungsi otak. Tentu, ganja akan memaksakan fungsi bagian otak yang mengandung jumlah tertinggi pada reseptor tersebut, sehingga akan menyebabkan gangguan seperti kayak high atau kayak nge-fly yang mengalami beberapa efek samping. Teman-teman juga bisa lihat di situ. Next.
Operator, next slide. Ya, sorry. Untuk teman-teman bisa dilihat juga bahwa ganja memiliki efek jangka pendek. Dari yang saya jelaskan itu, maka akan bisa mengubah kesadaran terhadap waktu, jadi tidak menyadari present moment. Kita akan cenderung untuk melihat waktu cenderung lebih cepat maupun cenderung lebih lambat, lalu perubahan suasana hati, kemudian gerakan tubuh terganggu, dan kesulitan berpikir atau memecahkan masalah, serta gangguan terhadap daya ingat. Lantas jangka panjangnya apa sih, gitu kan? Ketika seseorang menggunakan ganja, maka akan merasakan penurunan daya pikir, memori, dan fungsi belajar, serta mempengaruhi kinerja otak. Efek ganja pada masalah itu akan bertahan lama dan bahkan permanen. Selain itu, jika digunakan dalam jangka panjang dan dosis yang tinggi, ganja juga dapat menyebabkan beberapa efek jangka panjang yang mungkin akan membuat tubuh kita itu rusak kayak gitu. Yang pertama, mengalami gangguan pernapasan, di mana asap ganja dapat menyebabkan iritasi pada paru-paru yang memicu batuk berdahak, sakit paru-paru hingga infeksi paru-paru. Kemudian meningkatkan denyut jantung. Marijuana dapat meningkatkan denyut jantung setelah 3 jam merokok. Hal ini dapat menyebabkan serangan jantung. Itulah kenapa kalau teman-teman sering temui di lingkungan sekitar, ketika ada orang yang menggunakan ganja, cenderung beberapa tahun setelah itu, maka dia punya riwayat jantung. Lalu mengalami halusinasi atau paranoid yang secara tidak teratur, dan yang terakhir adalah dapat berkepanjangan dalam mempengaruhi mental seseorang. Nah, beda ganja, beda sabu. Mari kita coba membahas sabu, salah satu narkotika populer juga selain ganja. Sabu atau metamfetamin atau yang biasa kita kenal sebagai sabu adalah stimulan obat yang sangat adiktif yang secara kimiawi mirip dengan amfetamin. Bentuknya putih, tidak berbau, pahit, dan seperti kristal. Lantas, apa sih efek samping dari sabu itu ketika dikonsumsi? Mari kita coba lihat efek jangka pendeknya. Sebagai stimulan yang kuat, sabu itu sebenarnya jika dikonsumsi dalam dosis kecil sekalipun dapat meningkatkan insomnia atau menurunkan nafsu makan. Sabu juga dapat menyebabkan masalah jantung, termasuk detak jantung cepat, denyut jantung yang tidak teratur, dan peningkatan tekanan darah. Sabu juga dapat meningkatkan jumlah neurotransmitter dopamin yang mengarah kepada tingginya tingkat kimia di otak. Dopamin terlibat dalam fungsi motorik terhadap rasa senang dan motivasi. Kemampuan sabu dalam melepaskan dopamin ke otak sangat pesat sehingga akan menghasilkan euforia mendadak dan singkat. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat nih kan, ketika ada orang lagi merasa senang berlebihan dan ternyata dalam waktu sebentar, itu kemungkinan dia sedang mengonsumsi sabu. Maka dalam jangka pendek, selain itu semua, maka dia akan kehilangan titik kesadaran yang sangat vital kayak gitu, sehingga dia juga tidak mampu untuk beraktivitas layaknya seperti manusia normal pada umumnya. Kemudian efek jangka panjangnya, efek jangka panjangnya, jika sabu itu digunakan, maka efek negatifnya tentu banyak sekali gitu kan, yang teman-teman bisa lihat di dalam slide. Kecanduan kronis yang disertai dengan perubahan fungsional dan molekul di dalam otak itu sangat rentan terjadi jika dikonsumsi secara jangka panjang. Toleransi efek kegembiraan pada sabu akan muncul ketika digunakan berulang kali. Kemudian para pengguna akan selalu mengambil dosis yang lebih tinggi untuk mendapatkan efek yang diinginkan. Artinya ketika udah dikonsumsi, maka akan terus-menerus, sehingga malah berkeinginan untuk mengkonsumsi dalam dosis yang cukup tinggi. Lalu ya,
tentu hidupnya pasti akan terikat, ketergantungan, dan ketika tidak mengonsumsi sabu maka akan mendapatkan gejala depresi, cemas, lelah, kemudian berkeinginan kuat untuk mengonsumsi obat. Selain itu, sebenarnya sabu itu sudah terbukti memiliki dampak negatif terhadap sel-sel otak non saraf yang disebut mikroglia. Mikroglia itu adalah salah satu sel saraf yang terdapat di otak, di mana itu adalah sel yang untuk mendukung kesehatan otak dengan melindungi otak dari agen-agen infeksi dan menghapus neuron yang rusak. Jika terdapat kerusakan pada sel tersebut, maka hal ini dapat meningkatkan seseorang terkena stroke yang dapat menyebabkan kerusakan permanen pada otak. Nah, itu yang hal fatal yang akan terjadi jika sabu dikonsumsi secara berkelanjutan kayak gitu. Selain kecanduan juga terdapat efek psikologi seperti paranoid, halusinasi, kemudian aktivitas motorik, lalu perubahan struktur dan fungsi otak ini yang sangat fatal karena ketika udah ada perubahan fisiologi atau secara struktur maka secara sirkuit, kalau teman-teman suka dunia elektro, kalau kita bikin sirkuit kan pasti kan sudah pada komponen yang sesuai kayak gitu. Tapi ketika itu berubah sirkuitnya, maka secara kinerja akan terganggu dan bahkan cenderung aneh ketika dia mengaplikasikan aktivitas mereka kayak gitu. Lalu menurunnya kemampuan berpikir, lalu melemahnya konsentrasi, hilangnya ingatan, perilaku agresif atau kekerasan itu dapat terjadi, lalu gangguan suasana hati, lalu terjadi masalah gigi dan menurunnya berat badan. Itu adalah efek dari jangka panjang jika mengkonsumsi si sabu. Nah, kemudian kita lanjut ke satu yang paling populer juga yaitu ekstasi. Ya, ekstasi mungkin teman-teman sering dengar di berita. Jadi sebenarnya ekstasi itu memiliki nama kimia yaitu methylenedioxymethamphetamine atau MDMA. Ekstasi adalah bahan kimia sintesis dengan efek kompleks yang meniru stimulan sabu. Sebenarnya ekstasi itu ada apa namanya, ada sejarahnya kayak gitu. Pada awalnya ekstasi dipatenkan oleh perusahaan farmasi Jerman bernama Merck pada tahun 1910 dan digunakan sebagai obat untuk meningkatkan mood dan diet kayak gitu. Jadi sebenarnya ekstasi ini dikonsumsi secara massal pada kala itu 1910. Namun pada 1985 dari asosiasi Drug Enforcement DEA melarang penggunaan obat tersebut karena potensinya sebagai agen perusak otak. Dan menurut BNN pun sabu merupakan narkotika peringkat ketiga yang paling sering dikonsumsi. Bahkan di tingkat pelajar pun sudah yang terpapar adalah 106.704 orang untuk per tahun 2018. Lantas efek jangka pendek dari sabu itu apa sih? Nah, teman-teman juga bisa dilihat seperti yang tadi dijelaskan, karena itu menurunkan kinerja otak dan sudah dilarang, maka bisa terjadi nafsu makan juga berkurang, karena memang sebenarnya awalnya untuk diet, tapi ternyata efek samping lainnya adalah bisa insomnia, kemudian pusing dan demam, kram otot, kemudian tremor. Tremor itu lebih ke apa ya, kontraksi gitu loh, jadi kayak tiba-tiba otot kita terkontraksi tanpa ada penyebabnya, entah tiba-tiba keras atau tidak bisa digerakkan kayak gitu. Lalu berkeringat dingin, penglihatan buram, kemudian meningkatnya denyut jantung dan tekanan darah meningkat, lalu menegangnya mulut, jadi kayak ada rasa nyeri sehingga organ kita itu tidak mampu untuk digerakkan. Para peneliti percaya bahwa ekstasi itu dapat menyebabkan kebocoran serotonin di otak selama penggunaannya. Jadi saat digunakan pun pasti otak pun tidak stabil dan akhirnya mengalami beberapa kali kebocoran, dan salah satunya adalah serotonin. Tanpa berfungsinya neurotransmitter, kondisi mungkin kalau divisualisasikan seperti depresi, kecemasan, insomnia dan kehilangan memori akan lebih mungkin terjadi.
Dan kondisi itu sebenarnya dapat muncul dalam waktu yang sangat lama. Jadi kayak berkesinambungan dan berkelanjutan gitu loh, dan nggak bakalan hilang 100%. Nah, lantas jangka panjangnya itu sendiri adalah meningkatkan kecanduan, serangan panik, jadi cenderung lebih mudah gelisah, lalu insomnia, linglung, tidak mampu membedakan realita dan fantasi. Jadi ini adalah momen di mana orang yang menggunakan ekstasi itu benar-benar nggak sadar gitu, dia tuh lagi di dunia nyata atau di dunia hayalan. Makanya kalau banyak ketika direhabilitasi, orang-orang yang menggunakan ekstasi ini cenderung senang, tertawa atau mungkin teriak-teriak nggak jelas, itu bukan karena dia stres atau depresi, tapi dia sendiri dari otaknya tidak mampu memvisualisasikan mana yang realita, mana yang fantasi. Lalu adanya delusi paranoid, dan yang terakhir adalah depresi. Ini adalah kayak mengarah ke gangguan kejiwaan. Dan yang terakhir kita akan mendalami tentang heroin. Ya, heroin itu atau putau yang biasa teman-teman juga sering yang teman-teman pahami adalah sebuah narkotika yang sangat adiktif yang diproses dari morfin, yaitu zat alami dari ekstrak benih biji tanaman kopi varietas tertentu. Heroin bisa dijual dengan berbentuk serbuk putih atau kecoklatan yang telah dicampur dengan gula, pati, susu bubuk, atau kina. Makanya kalau di bandara-bandara sering terjadi penyelundupan dan itu dalam bentuk panganan seperti gula, susu, karena sebenarnya heroin itu berbentuk serbuk yang memang tidak ada rasanya atau pahit, dan asal dari heroin itu ada di Amerika Serikat. Mari kita bahas tentang efek jangka pendek dari heroin itu sendiri. Setelah heroin masuk ke dalam otak, sebenarnya heroin itu akan berubah menjadi morfin dan mengikat dengan cepat ke reseptor opioid. Pengguna biasanya merasakan sensasi kegembiraan secara terburu-buru. Akan tetapi intensitas kegembiraannya yang dirasakan oleh si pengguna itu tergantung dari banyaknya jumlah obat yang dikonsumsi. Makanya cenderung ketika efek samping itu terjadi, euforia selesai, maka si pengguna itu akan demam, lalu mulut menjadi kering, mual, gatal, fungsi jantung melambat. Ini bertolak belakang dengan ekstasi, gitu kan, yang mungkin denyut jantungnya cepat, tapi di sini kalau mengonsumsi heroin melambat, dan pernapasan juga ikut melambat dan mengalami kerusakan otak permanen atau koma. Sebenarnya ini juga bisa mendekati ke kematian. Itu baru jangka pendeknya. Lantas jangka panjangnya apa sih? Sebenarnya narkotika ini tuh mengubah struktur fisik serta fisiologi otak. Nah, ini juga bahaya nih, ketika sirkuit otaknya berubah secara fisiologi, maka akan menyebabkan sistem saraf dan hormon menjadi tidak seimbang dalam jangka waktu yang cukup lama. Di dalam penelitian menunjukkan bahwa kerusakan otak akibat heroin dapat mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan, berperilaku, dan menanggapi pada situasi stres. Terjadinya penurunan kesehatan gigi, tentu organ vital, kemudian rentan terhadap berbagai penyakit karena sistem kekebalan tubuhnya juga menurun, tubuh menjadi lemah, lalu nafsu makan yang buruk, dan kekurangan gizi, insomnia, tentu penurunan fungsi seksual dalam arti kita tidak bisa mengoptimalkan organ reproduksi kita, lalu kerusakan hati atau ginjal secara permanen, infeksi katup jantung, keguguran ini bagi perempuan, dan kecanduan yang menyebabkan kematian. Nah, itu adalah 4 jenis yang populer dari narkotika yang dipelajari oleh BNN, dan ternyata itu yang sering dikonsumsi oleh masyarakat kita kayak gitu. Nah, setelah kita membahas apa itu jenis-jenis narkoba dan efek sampingnya, mari kita beralih ke rangka hukumnya. Nah, sebenarnya aspek hukumnya itu sudah mengikat.
maka ketika kita mengonsumsi pun kita dapat konsekuensi, kita tidak mengonsumsi atau memiliki pun juga dapat konsekuensi gitu. Artinya ketika kita masuk ke dalam lingkaran narkoba, segala aspek yang kita lakukan pasti ada konsekuensi dan itu fatal untuk masa depan kita. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, di dalam kebijakan itu sebenarnya sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Nah, untuk kepemilikannya sendiri, orang yang memiliki tanaman ganja itu dipenjara 4-12 tahun. Lalu jika memiliki tanaman lebih dari 1 kilogram itu dipenjara 5-20 tahun. Nah, ini baru kepemilikan. Jadi artinya walaupun kita tidak mengonsumsi, walaupun kita tidak menjual, kita cuma punya doang, kita pun juga dapat ganjaran, yaitu penjara di rentang 4-20 tahun. Next. Operator. Ya, lantas kalau produsen gimana sih hukumannya? Kalau memproduksi narkoba itu sendiri, itu penjaranya 5-15 tahun, tertuang pada pasal 113 ayat 1. Sementara orang yang membuat narkoba lebih dari 1 kilogram itu sendiri dipenjara 5-20 tahun. Sebenarnya rentang hukumannya di 5-20 tahun. Next. Nah, beda produsen, beda pengedar kayak gitu. Pengedar kan orang yang menjajakan, menjual kayak gitu. Tentu juga dipenjara 5-20 tahun jika ketahuan, dan lebih dari 1 kilogram atau 5 batang ganja yang melebihi dari 5 gram jenis snacks, ekstasi, sabu, atau heroin, kokain dihukum mati pada pasal 414 ayat 2. Jadi artinya ini perlu di highlight gitu bahwa ketika kita mencoba mengedarkan narkoba walaupun kita nggak menggunakan, justru fatalnya adalah kita dapat dihukum mati dalam konteks ini. Next. Ya, beda pengedar, beda kurir. Kurir juga sebenarnya nasibnya sama. Akhir dari kurir itu sendiri dihukum mati dengan rentang 4-12 tahun untuk hukuman penjara. Dan untuk yang pemakai, untuk yang pemakai ini itu dipenjara 1-4 tahun, tertuang pada pasal 127 ayat 1. Nah, sebenarnya ketika kita terjerat kayak gitu, ada satu hal yang harus kita lakukan sebenarnya, yaitu wajib lapor. Ketika sudah kecanduan narkotika, maka korban dalam penyalahgunaan narkoba itu wajib menjalani rehabilitas medis dan sosial. Itu dimaksudkan untuk bisa memperbaiki kondisi mental dan juga kondisi fisik, serta mungkin pikiran juga, sehingga bisa menjalani kehidupan kembali menjadi normal. Walaupun secara medis ketika sudah terjerat, level kenormalan itu tidak cenderung maksimal gitu, karena secara fungsional di dalam otak kita sudah mengalami beberapa kerusakan. Itu adalah hal yang tidak bisa kita elakkan jika kita terjebak dalam lingkaran narkotika. Nah, sebenarnya tujuan dalam sesi ini apa sih gitu? Sebenarnya saya ingin menekankan bahwa teman-teman jangan sampai lupa akan tujuan teman-teman bersekolah kayak gitu. Tujuan teman-teman menempuh pendidikan, kemudian apa sih mimpi teman-teman, itu yang sebenarnya teman-teman harus pegang dan harus kejar. Karena bagi saya secara pribadi itu nggak asik jika masuk ke dunia seperti itu atau mengonsumsi narkoba. Justru akan lebih menarik jika kita mengeksplor dunia remaja kita, dunia menengah atas kita untuk ikut berbagai kompetisi, kemudian menjadi berkualitas dengan mendalami berbagai ilmu, sehingga kita bisa dipandang sama orang, bisa menjadi manusia yang paling meaningful atau berkualitas, sehingga kita bisa juga survive kayak gitu. Apalagi di era COVID-19 ini kan, ketika kita dalam kondisi sehat, kita cenderung mampu untuk menguasai segala sesuatu dan bisa berpikir kritis. Itu juga bisa membuat diri kita
selamat di dalam berkehidupan kayak gitu. Apalagi di umur-umur seperti kita ini banyak sekali hal-hal yang membuat kita pasti ke-distract kayak gitu kan. Dan itu yang menjadi challenge untuk kita dapat melewati fase-fase remaja kita agar seenggaknya kita bisa menjamin bahwa kehidupan kita itu bisa selamat. Seperti itu. Jadi itu adalah tujuan dari sesi teman-teman dikenalin apa itu narkoba dan kenapa dilarang, kemudian aspek hukumnya yang artinya segala tindak tanduk teman-teman jika masuk ke lingkaran narkoba ini semuanya sudah sangat mengkhawatirkan kayak gitu. Dan sebenarnya justru tidak akan ada sisi positifnya jika teman-teman berada di lingkaran itu. Akan lebih baik jika teman-teman lebih mendalami tujuan teman-teman ketika bersekolah, sehingga teman-teman mampu menjadi pribadi yang jauh lebih bermakna dan bermanfaat bagi orang lain. Seperti itu. Ya, mungkin dari sesiku itu saja. Silakan bagi teman-teman yang mau berdiskusi atau berdialog untuk mendalami sesi ini. Ya, terima kasih kepada Bapak Muhammad Arif Hidayatullah yang telah memberikan materinya hari ini tentang anti narkoba. Sekarang adalah bagian sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silakan ketik di kolom chat. Cynthia termasuk narkoba. Dari mana kita masuk? Baik Pak, ada yang bertanya? Pilih siswa. Kak, dari mana pihak rumah sakit dapat obat terlarang dari Kevin Arya Saputra? Ya, terima kasih Kevin atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya gini, seluruh jenis narkotika itu adalah obat yang memang difungsikan untuk medis, hanya difungsikan untuk medis. Dan jika di dalam suatu negara sudah melarang, bahkan dalam penggunaan medis, artinya bukan berarti obat tersebut atau zat-zat narkotika tersebut dapat hilang, karena di dalam dunia kedokteran itu adalah sesuatu yang wajar untuk dipelajari dan dimengerti untuk cara membuatnya, entah itu dipanam atau diracik kayak gitu. Dan ya nanti kalau teman-teman nanti mendalami kimia, teman-teman juga akan belajar bagaimana meracik senyawa dari senyawa satu kimia dengan senyawa lain kayak gitu, dan akhirnya bisa menghasilkan sesuatu zat baru yang mungkin bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan yang memang ternyata itu didalami oleh para peneliti atau orang-orang yang di dunia kedokteran, sehingga zat tersebut bukan hanya ditemui tapi bisa diciptakan, tapi bukan berarti itu harus diedarkan atau disebarluaskan. Dan karena itu untuk kepentingan medis, maka biasanya dokter ketika mau mengakses itu harus memiliki beberapa catatan rekomendasi dari stakeholder terkait agar yang dia lakukan itu legal, walaupun itu hanya kasus 1 atau 2 dari 1 banding sekian ratus kasus kayak gitu. Artinya itu memang sudah dikunci di dalam negara kita, sudah tidak bisa digunakan secara luas kecuali dalam kepentingan kedokteran. Dan ya wajar mereka memiliki obat terlarang itu, tapi tidak wajar jika kita memiliki obat terlarang itu. Seperti itu, Kevin. Makasih. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada yang bertanya lagi? Kak, kalau ada anak yang menggunakan narkoba di bawah umur tetap dipenjara. Dari Suci Yahya. Ya, di dalam negara kita, kita juga menganut regulasi khusus yang memang memperhatikan usia anak. Jadi ketika anak tersebut mengonsumsi narkotika atau narkoba, maka dia akan dihukum sesuai dengan aturan anak kayak gitu, hukum anak.
Jadi memang sudah ada namanya perlindungan anak dan hukum-hukum yang akan mengatur itu memang nanti akan berputar di dalam usia anak dan itu pasti terjadi, tapi tidak dalam hukuman normal atau orang dewasa. Ada aturan tersendiri yang tertuang dan besarannya pun berbeda, namun prosesnya sama, artinya harus melalui rehabilitas. Biasanya jika dalam usia anak tidak melulu untuk dipenjara. Nah ini biasanya ada opsi bagi penegak hukum untuk memutuskan, apalagi jika kondisi anak tersebut masih berstatus sekolah dan dalam kondisi yang memang tidak memungkinkan untuk dipenjara. Biasanya hakim atau penegak hukum mengambil opsi untuk direhabilitasi. Jika itu bisa diselesaikan, maka selesai sampai situ. Jadi tidak perlu dipenjara. Artinya penjara itu kayak opsi kedua jika memang sudah ada hal fatal yang dilakukan, tapi biasanya nggak terlalu itu yang diambil untuk dipilih dalam menegakkan si anak ini supaya jera dalam mengonsumsi narkoba seperti itu. Jadi memang ada aturan sendiri yang mengatur dan biasanya opsinya ke rehabilitasi seperti itu. Baik, Pak, pertanyaan selanjutnya. Kak, izin bertanya, bagaimana pihak rumah sakit menangani pasien kecanduan narkoba? Pertanyaan dari Syed Hafiz. Ya, untuk kecanduan narkoba itu ada beberapa tahap. Yang pertama itu pasti akan diperiksa secara screening, jadi secara keseluruhan dulu, dilihat sudah seberapa jauh efek negatif dari narkoba itu sendiri terhadap tubuhnya. Kemudian akan diberikan beberapa treatment baik dari segi medis maupun dari segi psikis atau psikologis kayak gitu. Nah biasanya dalam dunia itu dalam proses rehabilitasi ada beberapa jadwal yang harus ditempuh oleh orang tersebut. Yang pertama tentu dari segi medis harus tertangani lebih dahulu karena ya ibarat kalau teman-teman pernah dengar P3K ya medis itu yang paling berat tugasnya untuk memastikan kinerja otak dan tubuh lainnya itu tidak terganggu. Ketika itu sudah selesai, maka hal lainnya adalah bagaimana menghilangkan kecanduan. Nah, untuk menghilangkan kecanduan itu maka langsung dialihkan ke psikiater biasanya, di terapis dalam kurun waktu tertentu, sehingga si orang yang kecanduan ini akan perlahan menghilang, walaupun memang ketika sudah klimaks, artinya ketika udah sakau, ada kadar atau dosis tertentu yang memang tidak bisa dihilangkan. Jadi memang harus coba terus dikonsumsi tapi dalam kadar yang berkurang. Jadi kayak dokter itu akan coba mengurangi kadarnya agar si sakau yang terjadi ini bisa hilang, tapi si pengguna ini juga tidak terlalu banyak mengonsumsi dalam dosis yang sangat besar. Jadi kayak bertahap sehingga lama-lama hilang dan dialihkan pada aktivitas lain dari segi terapis dan itu memungkinkan si pengguna narkoba ini bisa stabil dan tidak perlu bergantung sama narkotika lagi atau narkoba. Seperti itu. Jadi memang ada beberapa tahap dan nggak bisa dalam satu kali main selesai, tapi harus melalui medis dulu, kemudian baru psikiater di terapi, lalu nanti habis itu dikombin atau diulang-ulang sehingga nanti yang harusnya mengonsumsi dalam dosis tertentu ketika dia sakau, maka ketika udah di terapi proses pengonsumsinya itu berkurang dan bahkan cenderung menghilang. Jadi prosesnya memang harus kontinu. Pak, bagaimana cara termudah untuk mengetahui kalau orang itu pemakai atau bukan? Dari Zafira Lazan. Sebenarnya kalau dari segi fisik sudah mudah diketahui ya, terutama dari respon dia terhadap lingkungan sekitar, itu mudah banget dideteksi. Bagi yang sakau, biasanya mereka cenderung untuk gelisah dan melakukan segala sesuatunya demi mendapatkan obat. Artinya kayak mencari-cari kayak gitu. Mungkin kalau teman-teman lihat di sinetron, ya mungkin hampir mirip, tapi nggak terlalu sehiperbola itu. Artinya dia mengerti bahwa dia tuh membutuhkan obat. Dan biasanya kalau udah sakau, dia cenderung untuk berdiam diri, lari dari keluar dari lingkungan, dan dia mencoba untuk solve masalah dia gitu, walaupun nanti kelihatan banget ketika dia lagi sakau. Lalu misalnya fisik yang lain yang dapat dilihat sebenarnya dari kemungkinan efek jangka pendek yang tadi sudah saya jelaskan.
baik dari mengonsumsi putau maupun lalu ganja, lalu ekstasi dan lain sebagainya. Mereka itu punya keunikan sendiri untuk efek samping jika dikonsumsi. Nah, kalau sudah mendekati 60%, kemungkinan besar orang tersebut sedang mengkonsumsi atau bergantung sama narkotika jenis tertentu yang berdasarkan dari efek jangka panjang. Jadi teman-teman, saya berharap juga paham juga terkait apa sih jangka pendek dan jangka panjangnya, sehingga teman-teman juga bisa memproteksi bukan hanya teman-teman, tapi juga lingkungan teman-teman sendiri. Jadi ketika ada orang yang cenderung atau berpotensi untuk mengarah ke kemungkinan jangka pendek ketika mengonsumsi obat, nah di situ peran teman-teman untuk membantu menyadarkan bahwa apa yang dia lakukan itu salah dan mengajak orang tersebut untuk lebih banyak memiliki aktivitas yang positif atau bermanfaat untuk orang lain. Seperti itu. Pak, apakah rokok termasuk jenis narkoba yang berbahaya? Ya, di dalam rokok itu banyak banget zat yang terkandung di dalamnya. Tentu kita semua sudah paham akan hal itu, dan beberapa unsur di dalam rokok terdapat zat yang memang juga terkandung di dalam narkoba, dan itulah yang membuat rokok dilarang. Sederhananya adalah nikotin gitu kan, atau kadar tar. Maka ketika zat itu ada di dalam rokok dan kita konsumsi, kita akan ketergantungan dengan rokok. Dan itu juga sudah menandakan bahwa unsur di dalam rokok itu sudah ada, memang terdapat juga di dalam narkoba. Dan itulah kenapa di Kementerian Kesehatan sendiri sudah ada regulasi untuk melarang masyarakat untuk merokok. Karena kerugian merokok itu juga bukan hanya dari tubuh kita, artinya bukan tubuh kita saja yang mengalami, tapi juga lingkungan kita. Karena asap rokoknya pun juga sangat berbahaya untuk orang sekitar. Mungkin saran saya coba kurangi dulu kalau misalnya teman-teman sudah terbiasa merokok, mungkin dikurangi konsumsi rokok sehingga nanti mungkin harapannya bisa sampai hilang dan tidak perlu merokok lagi, karena sebenarnya efek sosialnya juga tinggi banget gitu kalau rokok gitu. Contoh misalnya kalau teman-teman ingin masuk ke kedinasan suatu saat nanti, maka teman-teman juga harus memiliki tubuh yang sehat dan tentu jauh dari rokok itu sendiri. Jadi lebih baik enggak sih, karena kalau enggak merokok, teman-teman bisa melakukan apapun dengan bebas, dengan meraih mimpi teman-teman secara mudah gitu, tanpa terhambat dari kondisi fisik atau kondisi mental akibat teman-teman merokok. Seperti itu. Lanjut pertanyaannya, Pak. Kak, kalau pemakai, berapa lama urinnya bersih dari zat-zat seperti itu? Dari Muhammad Albani. Oke, tergantung kadarnya atau kalau teman-teman kayak spektrum gitu, atau tingkatan gitu, tergantung pemakaian atau dosis. Semakin tinggi dosis yang dipakai oleh pengguna narkoba, maka akan semakin lama, dan secara rata-rata kemungkinan itu dalam proses rehabilitasi mereka harus menempuh lebih dari 6 bulan proses rehabilitasi untuk kembali menjadi normal dalam segi mental ya, dalam segi mental dan psikis. Tapi kalau dalam segi kesehatan itu cukup lama, artinya justru akan kayak apa ya, kalau orang tua kita diabetes, kita mungkin punya potensi diabetes. Nah itu analoginya sama seperti narkoba. Ketika kita sudah ketergantungan dan sudah melewati pengobatan, maka tubuh mungkin tidak sepenuhnya dapat menyehatkan. Artinya tubuh tidak sepenuhnya dapat pulih. Ada beberapa organ yang mungkin butuh penyesuaian lebih lama lagi untuk untuk stabil kayak gitu. Dan itu sesuatu hal yang lumrah dan yang memang harus dilewati. Tapi kalau ditanya berapa lama, mungkin yang harus dihabiskan untuk proses rehabilitasi dalam segi medis, maka orang tersebut harus menempuh dari 6 sampai 2 tahun
proses rehabilitasi tergantung kadar dosis yang dikonsumsinya seperti itu. Namun kalau dari segi mental atau psikis itu biasanya bisa dilewati dalam waktu cepat, mungkin bisa di 3 sampai 6 bulan karena biasanya tentu kita kan yang perlu beraktivitas, artinya orang yang sudah kecanduan dan masuk rehabilitas pasti mereka kan juga udah nggak nyaman dan pengen beraktivitas seperti kita pada umumnya, dan itu biasanya psikiater mempercepat penyembuhan itu agar mungkin bisa dirawat jalan sehingga mereka orang yang terkena itu lebih fokus untuk menyelesaikan terapi medisnya saja, pengobatan medisnya saja seperti itu. Pak, kenapa remaja atau generasi muda bisa menjadi sasaran utama bagi pengedar narkoba? Dari Rolita Mariani. Ini menarik nih. Teman-teman mungkin pernah dengar bonus demografi. Ya, bonus demografi adalah keadaan di mana umur atau angka produktif di masyarakat jauh lebih banyak, artinya anak mudanya lebih banyak di sebuah negara, dan Indonesia sedang mengalami itu. Indonesia sedang mengalami bonus demografi. Jumlah pemuda jauh lebih banyak. Nah, tentu di dalam geopolitik, di dalam di dalam dunia politik pasti banyak yang negara lain juga mungkin nggak terlalu senang dengan keadaan Indonesia yang seperti ini. Kita ambil contoh, Brazil itu sudah gagal dalam melewati bonus demografi. Dia gagal memanfaatkan kondisi di mana pemuda itu jauh lebih banyak dibanding generasi yang terdahulu atau generasi yang tua kayak gitu. Nah, Indonesia sedang mengalami ini, dan salah satu penghambat agar kita tidak bisa ekspor bonus demografi ini, kita dicekoki oleh narkoba, dan itulah yang menjadi alasan kenapa narkoba itu mudah masuk. Nah, teman-teman juga harus paham modus operandinya juga gitu ketika narkoba itu masuk. Biasanya modus operandi dari pengedar ini biasanya menawarkan ke ke teman-teman lewat makanan atau lewat terutama sih lewat makanan ya. Dan banyak juga temuan terjadi narkoba itu diselundupkan lewat bandara dengan dicampuri makanan, kemudian ditaruh di organ tubuh atau di alat fashion kita di sepatu atau di kalung atau di manapun gitu, tujuannya untuk bisa dikonsumsi. Nah, kenapa sasarannya banyak dari Indonesia, jadi kayak negara-negara lain yang mendukung ke Indonesia karena memang tujuannya untuk merusak kita, merusak generasi muda bangsa untuk supaya tidak berkembang di Indonesia. Karena Indonesia ini adalah sasaran pasar. Ingat, Indonesia adalah negara yang terbesar, memiliki penduduk terbanyak ketiga kalau nggak salah ya, setelah Amerika dan setelah Cina, India atau apa gitu, aku lupa. Pokoknya kita terbesar, dan dengan jumlah besarnya ini kita dituntut untuk lebih konsumtif dan lebih mau mengikuti aturan mereka. Artinya kita memang cuma sebagai sasaran pasar. Nah, kita harus aware ke situ. Kita harus sadar bahwa karena kita sasaran pasar, kita harus memproteksi diri kita untuk mengembangkan diri kita lebih baik lagi, lebih berkualitas lagi, dan menjauhi narkoba itu sendiri. Karena ketika kita sudah terjebak, ya kita udah jadi konsumennya mereka, dan kita tidak bisa membuktikan atau menjustifikasi bahwa bonus demografi yang terjadi di Indonesia ini sudah kita lewati secara maksimal. Kita kan nggak mau kan, kita hancur generasinya hanya karena narkoba. Jadi lebih baik jauhin narkoba dan maksimalin potensi yang ada di diri kita, sehingga kita mampu untuk menjadi atau mampu untuk menunjukkan bahwa bonus demografi di Indonesia ini benar adanya dan benar terjadi dan bisa kita lewati secara positif. Seperti itu. Bagaimana akibat dari ganja bagi lansia, Kak? Ya, akibatnya kalau untuk lansia menggunakan ganja, dia itu memperpendek umur organ produktif. Jadi gini, di dalam aturan biologi atau metabolisme tubuh kita, organ vital kita itu memiliki umur sebenarnya. Mungkin kita
kita kenalnya umur kita, misalnya umurnya 22 tahun gitu kan. Tapi sebenarnya organ itu juga punya umur. Nah, untuk membuat organ itu pendek umurnya, ya, artinya lebih pendek dari umur kita, lebih pendek dari jarum umur kita kayak gitu, atau kita cekokin aja narkotika. Nah, sebenarnya simple. Ketika masuk ke dalam lansia, maka ganja atau narkoba itu akan mempercepat atau memperpendek organ vital di dalam tubuh, bahkan cenderung akan mempercepat kematian. Karena kalau untuk lansia kan pasti kan imunitasnya juga mulai berpotensi rawan terkena penyakit kayak gitu. Ditambah sama ganja ya malah makin membuat berpotensi untuk terjadi kegagalan dalam berbagai organ vital. Bukan hanya lansia, tapi kita juga gitu yang masih dalam usia produktif. Siapa yang sangka gitu kan, mungkin umur kita masih belasan, tapi karena kita mengonsumsi ganja, yang harusnya organ tubuh kita bisa selaras dengan umur kita, justru malah lebih tua dan cenderung lebih berpotensi untuk mati gitu organ tubuhnya. Dan makanya tidak heran ketika di luar sana teman-teman bisa menemukan banyak orang-orang yang terkena ganja di dalam usia yang belasan, tapi usia tubuh atau organ vitalnya sudah sangat memprihatinkan, bahkan harus menggunakan alat atau bahkan mengalami kelumpuhan kayak gitu. Itu yang tidak kita inginkan kan, seperti itu. Ya, terima kasih kepada Bapak Muhammad Arif Hidayatullah yang telah menyampaikan materi tentang bahaya narkoba. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan di kolom komentar untuk memperjelas tentang materi yang disampaikan. Ya, sama-sama. Sama-sama. Istiharkan sa kamera matiin. Ya, terima kasih kepada Bapak Arif Hidayatullah yang telah menyampaikan materi tentang bahaya narkoba pada siang hari ini. Ya, terima Bila kasih juga. ingin live, silakan. Oke, berarti ini udah selesai ya sesinya ya? Iya, sudah Pak. Oh, oke, baik. Kevin, matiin kamera Kevin. Ya, sebelum saya pamit, pertama saya terima kasih sekali kepada Man 15 yang sudah mempercayakan saya untuk membawakan materi ini. Mungkin closing statement saya adalah saya berharap teman-teman bisa selalu stabil, bukan hanya dari segi fisik tapi juga mental. Semoga teman-teman terus sehat mentalnya dan tidak berkeinginan untuk menyicipi narkoba, karena ketika teman-teman sudah masuk ke dalam lingkaran narkoba, percaya sama saya, pasti teman-teman tidak akan bisa menikmati masa-masa teman-teman di kehidupan ini gitu. Sulit untuk mengejar masa depan yang lebih menarik lagi, yang lebih menantang lagi gitu ketika teman-teman sudah masuk ke dalam lingkaran narkoba. Dan cara lain untuk menghalau narkoba adalah teman-teman aktif berorganisasi, teman-teman ikut berbagai ekskul, kembangkan potensi dan passion teman-teman, temukan jati diri teman-teman, temukan tujuan teman-teman bersekolah, temukan keinginan teman-teman untuk hidup gitu, untuk bisa bermanfaat. Nah, dari situ ketika teman-teman sudah menemukan, saya berani jamin bahwa teman-teman bisa sukses bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Oke, seperti itu aja. Terima kasih pada rekan-rekan. Saya akhiri. Untuk taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.